Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husmayani Muni Putri MPD. Saya merupakan salah satu peserta Latsar CPNS yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Lubuk Linggau pada tahun 2014 dari Angkatan 3 Kelompok 5 yang berasal dari Universitas Jambi. Hari ini saya akan menceritakan pengalaman belajar saya selama beberapa hari ke belakang, yang mana saya melakukan kegiatan untuk membuat rancangan aktualisasi di unit kerja saya. Saya saat ini bekerja sebagai seorang dosen di Prodi Pendidikan Biologi Universitas Jambi. Kegiatan yang saya lakukan terkait rancangan aktualisasi adalah yang pertama melakukan identifikasi isu yang ada di lingkungan kerja saya. Jadi saya melakukan identifikasi isu dengan triangulasi data. Yang pertama, saya melakukan wawancara dengan koordinator prodi saya dan dosen-dosen di Prodi Pendidikan Biologi. Selanjutnya, saya juga melakukan observasi secara langsung di lingkungan kerja saya dan observasi secara online terhadap platform yang dimiliki oleh program studi seperti website dan jurnal. Dan yang terakhir, saya melakukan penelusuran terkait dokumen prodi secara online. Terakhir, saya juga melakukan penelusuran pada berita online, khususnya yang ada di Universitas Jambi. Nah, berdasarkan hasil identifikasi tersebut, saya mendapatkan 6 isu. Yang pertama adalah perlu adanya penyelarasan kegiatan penelitian dosen di era Society 5.0. Nah, yang mana untuk kondisi saat ini, penelitian dosen di prodi saya sudah optimal, namun perlu adanya penyelarasan aktivitas penelitian dosen di era Society 5.0. Selain itu, juga perlu adanya revitalisasi roadmap penelitian sebagai upaya penyelarasan aktivitas penelitian dosen di era Society 5.0. Nah, untuk kondisi idealnya, penelitian dosen semakin meningkat dan sudah selaras dengan era Society 5.0, dan prodi memiliki roadmap penelitian yang telah direvitalisasi yang juga sudah selaras dengan era Society 5.0. Nah, untuk isu ini, jika tidak dipecahkan atau tidak dicarikan solusinya, bisa berdampak pada dosen, mahasiswa, program studi, universitas, mitra, hingga masyarakat. Kemudian yang kedua adalah isu tentang website program studi perlu dimaksimalkan pengelolaannya sebagai sarana komunikasi dan promosi yang efektif. Untuk kondisi saat ini, prodi sudah memiliki website dan sudah dikelola, namun perlu adanya pemaksimalan pengelolaan website itu sendiri. Kemudian isu yang ketiga adalah sosial media program studi perlu diaktifkan sebagai wadah ekspresi diri serta kreativitas dosen dan mahasiswa. Untuk saat ini, kondisinya adalah perlu adanya penanggung jawab untuk mengaktifkan akun sosial media program studi. Dan kemudian perlu adanya strategi pengelolaan sosial media yang jelas, konsisten, dan menarik bagi publik. Kondisi idealnya adalah aktifnya media sosial prodi yang menjadi wadah ekspresi diri serta kreativitas dosen dan mahasiswa. Kemudian media sosial prodi menyajikan konten yang kreatif dan menarik dan menjadi platform dokumentasi berbagai kegiatan prodi. Lalu isu yang keempat adalah perlu adanya optimasi untuk meningkatkan akreditasi jurnal program studi sebagai wadah penelitian bagi dosen dan mahasiswa. Untuk kondisi saat ini, prodi sudah memiliki jurnal yang terakreditasi Sinta, yaitu Sinta 4, dan perlu adanya peningkatan sistem pengelolaan jurnal agar jurnal semakin berkualitas. Lalu perlu adanya pelatihan bagi para editor, reviewer, dan penulis untuk membantu meningkatkan kualitas konten dan efisiensi proses editorial. Isu yang kelima adalah perlu adanya pendampingan dan pelatihan yang intensif terhadap dosen untuk meningkatkan kemampuan publikasi artikel di jenjang internasional. Kondisi saat ini, dosen sudah mampu untuk menulis artikel, namun mayoritasnya terbatas pada skala nasional. Lalu perlu adanya pendampingan dan pelatihan yang intensif untuk meningkatkan kemampuan publikasi dosen pada jurnal internasional. Dan isu yang terakhir adalah perlu adanya pendampingan dan pelatihan bagi mahasiswa untuk meningkatkan prestasinya di jenjang internasional. Kondisi saat ini, mahasiswa di Prodi Pendidikan Biologi itu sudah memiliki banyak prestasi. Nah, namun
pada tingkat internasional masih perlu ditingkatkan. Lalu yang kedua adalah perlu adanya pendampingan dan pelatihan bagi mahasiswa sebagai dukungan untuk berprestasi di tingkat internasional, terutama dalam hal berbahasa asing dan pemahamannya tentang wawasan global yang memadai. Berdasarkan isu yang telah didapatkan, kemudian dilakukanlah analisis isu untuk menentukan isu prioritas dengan menggunakan teknik tapisan isu APKL. Dari hasil analisis diperolehlah core isu, yaitu perlu adanya penyelarasan kegiatan penelitian dosen di era Society 5.0. Dilanjutkan untuk menentukan penyebab dari isu tersebut dengan menggunakan diagram Fishbone. Dari hasil analisis dengan diagram Fishbone, diperolehlah 4 kategori, yaitu manusia, metode, teknologi, dan tuntutan kebutuhan. Untuk kategori manusia, yang pertama disebabkan karena dosen masih fokus pada topik penelitian lama yang tidak terlalu relevan lagi saat ini. Kemudian masih ada dosen yang belum memiliki keterampilan dan kompetensi pada teknologi terkini. Kemudian kategori metode, yang pertama adalah belum dilakukannya penyelarasan roadmap penelitian prodi dengan tren penelitian di era Society 5.0. Kemudian kriteria ketiga adalah teknologi. Penyebab pertama adalah karena teknologi baru terus berkembang sehingga metode penelitian lama menjadi kurang relevan. Dan yang kedua adalah pengintegrasian teknologi baru yang kurang optimal sehingga menghambat kemajuan penelitian. Lalu kategori keempat, yaitu tuntutan kebutuhan. Penyebab pertama adalah karena adanya tuntutan efisiensi dalam semua aspek penelitian. Dan yang kedua, adanya tuntutan kualitas penelitian dengan tren global. Selanjutnya, dari hasil diagram Fishbone, kemudian dilakukan lagi analisis dengan teknik USG untuk menentukan penyebab prioritas. Berdasarkan hasil analisis dengan teknik analisis USG, diperolehlah 4 penyebab prioritas. Yang pertama, belum dilakukannya penyelarasan roadmap penelitian prodi dengan tren penelitian di era Society 5.0. Yang kedua, masih ada dosen yang belum memiliki keterampilan dan kompetensi pada teknologi terkini. Yang ketiga, pengintegrasian teknologi baru kurang optimal sehingga menghambat kemajuan penelitian. Dan yang keempat, adanya tuntutan kualitas penelitian dengan tren global. Berdasarkan hasil analisis dengan teknik USG tersebut, kemudian saya rumuskan beberapa gagasan kreatif yang diharapkan nantinya mampu untuk mengatasi atau menyelesaikan isu tersebut. Nah, gagasan kreatif yang saya rumuskan antara lain, yang pertama, membentuk tim pengembangan roadmap penelitian. Kedua, melakukan revitalisasi draft roadmap penelitian program studi yang selaras dengan tren penelitian di era Society 5.0. Yang ketiga, menjalin kolaborasi dengan kemitraan perusahaan teknologi untuk menyediakan pelatihan kepada dosen. Yang keempat, menyusun panduan yang jelas untuk membantu proses integrasi dan penggunaan teknologi baru. Yang kelima, aktif berpartisipasi dalam forum global yang membahas tren terbaru dalam penelitian. Dan yang terakhir, melakukan benchmarking terhadap penelitian yang dilakukan oleh institusi global terkemuka. Selanjutnya, dari gagasan yang saya rumuskan, dilakukanlah lagi analisis dengan menggunakan teknik McNamara. Berdasarkan hasil analisis, kemudian didapatkanlah satu gagasan terpilih yang nantinya akan saya rancang kegiatan aktualisasinya, yaitu melakukan revitalisasi draft roadmap penelitian program studi yang selaras dengan tren penelitian di era Society 5.0. Dari hasil pembelajaran saya berharap nantinya saya mampu untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi dengan lancar dan sesuai dengan apa yang telah saya rencanakan. Saya berharap kegiatan aktualisasi saya nanti akan berdampak positif bagi unit kerja saya dan akan bermanfaat bagi banyak pihak. Sekian dari saya, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan dapat menjadi pembelajaran juga bagi diri saya sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.